Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkyanti Herunisa, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pamutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi tentang hukum Ohm. Pada presentasi kali ini, saya akan melakukan dua percobaan, yaitu percobaan pengukuran kuat arus listrik dengan hambatan tetap dan percobaan pengukuran kuat arus listrik dengan tegangan tetap. Sebelum kita melakukan percobaan, alangkah lebih baik bahwa kita tahu apa yang dinamakan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada ujung-ujungnya. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum Ohm, mari kita langsung melakukan kegiatan pertama. Kegiatan pertama, yaitu melakukan pengukuran arus listrik dengan hambatan tetap. Sekarang kita akan mulai percobaan pertama pada kegiatan pertama. Ketahui bahwa hambatan sebesar 500 ohmega dan tegangan sebesar 1,5 volt. Sedangkan yang dicari adalah kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan tegangan sebesar 1,5 volt dan hambatan sebesar 500 ohm. 1,5 volt dibagi 500 ohm akan menghasilkan 0,003 ampere atau setara dengan 3,0 miliampere. Kita akan melakukan perhitungan yang sama pada percobaan 2, 3, dan 4. Pada percobaan kedua diketahui bahwa hambatan sebesar 500 ohm dan tegangan sebesar 3 volt. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan. Dibagi 500 akan menghasilkan 0,006 ampere atau setara dengan 6,0 miliampere. Pada percobaan ketiga, diketahui bahwa hambatan sebesar 500 ohm dan tegangan sebesar 6 volt. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan. 6 dibagi 500 akan menghasilkan 0,012 ampere atau setara dengan 12,0 miliampere. Pada percobaan keempat, diketahui bahwa hambatan sebesar 500 ohm dan tegangan sebesar 9 volt. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan tegangan sebesar 9 volt dan hambatan sebesar 500 ohmega. 9 dibagi 500 akan menghasilkan 0,018 ampere atau setara dengan 18,0 miliampere. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan variabel pada kegiatan pertama. Ada 3 variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. 1. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah karena mendapat pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat juga disebut dengan variabel hasil. Jadi, variabel terikat pada kegiatan 1 adalah arus listrik. 2. Variabel bebas. Variabel bebas disebut dengan variabel pengaruh, karena variabel bebas adalah variabel yang kemungkinan menyebabkan, mempengaruhi, dan berdampak pada hasil. Jadi, variabel bebas pada kegiatan 1 adalah tegangan. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol disebut juga dengan variabel tetap, karena nilai dari variabel kontrol adalah konstan atau tetap. Variabel kontrol pada kegiatan 1 adalah hambatan. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat grafik dari data yang telah diperoleh. Ini adalah grafik dari data yang telah diperoleh. Kita akan menentukan hambatan berdasarkan gradien. Rumus dari hambatan adalah V dibagi I. Rumus dasar dari gradien adalah Y2 min 1 dibagi X2 min X1. Sebagai contoh, saya mengambil 9 min 6 sebagai Y2 min Y1
dan 0,018 dikurangi 0,012 sebagai X2 min X1. 9 min 6 dibagi 0,018 min 0,012 akan menghasilkan 3 dibagi 0,006 ampere. 3 dibagi 0,006 ampere akan menghasilkan 500 ohmega. Sekarang kita akan menentukan hambatan melalui hukum Ohm. Rumus dasar dari hukum Ohm adalah tegangan dibagi kuat arus listrik. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari tabel nomor 1, yaitu tegangan sebesar 1,5 volt dan arus listrik sebesar 0,003 ampere. 1,5 dibagi 0,003 akan menghasilkan 500 ohmega. Lalu kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan pertama adalah hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Pada hambatan tetap, jika tegangannya bertambah besar, maka nilai arus listriknya juga akan bertambah besar. Begitupun sebaliknya. Apabila tegangan berkurang, maka nilai arus listrik juga akan berkurang. Kesimpulan kedua, hasil pengukuran dari perhitungan grafik, hukum Ohm, dan pengukuran eksperimen menunjukkan hasil hambatan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengukur nilai hambatan dari sebuah tegangan arus listrik, kita dapat menggunakan berbagai cara, karena pada akhirnya nilai hambatan yang dihasilkan akan sama. Akan menuju pada kegiatan kedua, yaitu melakukan pengukuran arus listrik dengan tegangan tetap. Pada percobaan pertama kegiatan kedua, diketahui bahwa tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 500 ohmega. Yang ingin diketahui adalah kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan 4,5 sebagai tegangan dan 500 sebagai hambatan. 4,5 dibagi 500 akan menghasilkan 0,009 ampere atau setara dengan 9,0 miliampere. Percobaan kedua, diketahui tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 600 ohmega. Ditanya kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 600 ohmega. 4,5 dibagi 600 sama dengan 0,0075 ampere atau sebesar 7,5 miliampere. Percobaan ketiga, diketahui tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 700 ohmega. Ditanya kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan. 4,5 sebagai tegangan dan 700 sebagai hambatan. 4,5 dibagi 700 menghasilkan 0,0064 ampere atau sebesar 6,4 miliampere. Percobaan selanjutnya, diketahui bahwa tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 800 ohmega. Yang ingin diketahui adalah kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan 4,5 sebagai tegangan dan 800 ohmega sebagai hambatan. 4,5 dibagi 800 akan menghasilkan 0,0056 ampere atau setara dengan 5,6 miliampere. Percobaan selanjutnya, diketahui bahwa tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 900 ohmega. Yang ingin diketahui adalah kuat arus listrik. Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan dengan 4,5 sebagai tegangan dan 900 sebagai hambatan. 4,5 dibagi 900 akan menghasilkan 0,005 ampere atau setara dengan 5,0 miliampere. Percobaan terakhir. Pada percobaan terakhir diketahui bahwa tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan sebesar 1000 ohmega. Yang ingin diketahui adalah kuat arus listrik.
Rumus dari kuat arus listrik adalah tegangan dibagi hambatan, dengan 4,5 sebagai tegangan dan 1000 sebagai hambatan. 4,5 dibagi 1000 akan menghasilkan 0,0045 ampere atau setara dengan 4,5 miliampere. Lalu kita akan menentukan variabel. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dapat diubah karena mendapat pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat juga disebut dengan variabel hasil. Jadi, variabel hasil pada kegiatan kedua kali ini adalah arus listrik. 2. Variabel bebas. Variabel bebas disebut dengan variabel pengaruh karena variabel bebas adalah variabel yang kemungkinan menyebabkan, mempengaruhi, dan berdampak pada hasil. Jadi, variabel bebas pada kegiatan dua kali ini adalah hambatan. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol disebut juga dengan variabel tetap karena nilai dari variabel kontrol adalah konstan atau tetap. Jadi, variabel kontrol pada kegiatan dua kali ini adalah tegangan, yaitu sebesar 4,5 volt. Kita akan membuat grafik dari data yang telah diperoleh. Dan ini adalah grafik dari data yang telah diperoleh. Lalu kita akan menentukan kuat arus dengan gradien. Berdasarkan gradien grafik, kita tidak dapat membuat garis lurus, karena data yang diberikan tidak konstan perubahannya. Maka, kita tidak dapat menentukan besarnya kuat arus listrik melalui gradien. Selanjutnya, kita akan menentukan hambatan melalui hukum Ohm dengan tegangan yaitu 4,5 volt. Rumus dasar dari hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, dengan V sebagai tegangan, I sebagai kuat arus listrik, dan R sebagai hambatan. V sama dengan 0,009 dikali 500, yang akan menghasilkan 4,5 volt. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan kedua. Kesimpulan pertama, hasil pengukuran dari hukum Ohm dan pengukuran eksperimen menunjukkan hasil tegangan yang sama. Tetapi, dalam pengukuran menggunakan gradien, hasil yang dihasilkan tidak sama, karena data yang diberikan tidak konstan perubahannya. Kesimpulan kedua, hubungan antara tegangan dan hambatan adalah berbanding terbalik. Pada tegangan tetap, jika hambatannya bertambah besar, maka nilai arus listriknya akan berkurang. Begitupun sebaliknya, apabila hambatan berkurang, maka nilai arus listriknya akan bertambah. Kita akan melakukan analisis pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Bagaimana hubungan antara tegangan dengan arus? Hubungan antara tegangan dengan arus adalah sebanding. Semakin tinggi tegangan, maka akan semakin tinggi pula arus listrik. Bagaimana hubungan antara hambatan dengan arus? Hubungan antara hambatan dengan arus adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi hambatan, maka akan semakin kecil arus mengalir. Hubungan secara matematis antara I, V, dan R. Kita akan mendapatkan nilai V atau tegangan dengan cara mengalihkan antara kuat arus listrik dengan hambatan. Kita akan mendapatkan nilai dari kuat arus listrik apabila membagi antara tegangan dan hambatan. Kita akan mendapatkan nilai hambatan apabila kita membagi antara tegangan dengan kuat arus listrik. Dari persamaan I sama dengan V dibagi R, dapat diartikan kuat arus listrik akan sebanding dengan tegangan, dan kuat arus listrik akan berbanding terbalik dengan hambatan. Dikenal sebagai apakah pernyataan hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus listrik? Dikenal dengan hukum Ohm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.